wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimatul Khairiyah dari kelas D21 PGSD semester 5 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Baik teman-teman, di sini kita mau belajar mengenai pembelajaran PPKN SD. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik teman-teman, di sini pada pembelajaran PKN hari ini kita mau belajar tentang norma atau aturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Oke, di sini coba ada yang tidak masuk? Oke, semuanya masuk ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu. Bu Guru cek terlebih dahulu semangatnya pada hari ini. Coba tepuk semangat. Hu ha hu ha, yes. Coba di sini ada yang tahu nggak apa itu norma? Oke, norma itu merupakan aturan atau kaidah yang harus ditaati oleh masyarakat. Nah, kalau tidak ditaati seperti apa? Norma itu kalau tidak ditaati akan ada sanksinya, akan ada sanksi yang harus dilakukan. Nah, di sini jenis-jenis norma itu ada banyak sekali. Yang pertama, ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan juga ada norma hukum. Oke, yang pertama yaitu norma agama. Norma agama merupakan aturan atau kaidah yang harus ditaati sesuai dengan ketentuan dari Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita beragama Islam, berarti Tuhan kita adalah Allah. Kita harus mentaati semua yang telah ditetapkan atau kaidah yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Nah, untuk contoh dari norma agama sendiri seperti kewajiban kita dalam beragama Islam. Contohnya melakukan sholat 5 waktu, melakukan puasa Ramadan, membayar zakat, dan lain sebagainya. Yang nomor 2 yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan dalam pergaulan manusia. Untuk pelanggaran dalam norma kesusilaan ini tidak terlalu tegas, akan tetapi itu berasal dari hati nuraninya sendiri. Contoh dari norma kesusilaan itu adalah kita berkata bohong atau kita harus berkata jujur. Nah, kalau kita tidak berkata jujur berarti kita bohong. Nah, sanksi dari tidak berkata jujur tadi yaitu perasaan kita akan menjadi bersalah atau kita akan menyesali dari perbuatan yang telah kita lakukan. Untuk yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contoh kecil dari norma kesopanan yaitu di dalam lingkungan keluarga. Kita harus menghormati kepada orang tua atau orang yang lebih tua dari kita. Nah, untuk pelanggarannya apa? Untuk pelanggaran dari norma kesopanan ini tidak terlalu tegas. Akan tetapi sanksi dari melanggar norma kesopanan ini seperti halnya kita dicap menjadi anak yang tidak hormat kepada orang tua. Bisa juga kita nanti akan dikucilkan oleh orang tua maupun juga saudara kita. Untuk yang keempat yaitu norma hukum. Norma hukum dibuat oleh badan atau pihak yang berwenang untuk mengatur masyarakat yang berada pada bangsa atau negara kita. Kalau kita berada di negara Indonesia, berarti badan yang berwenang untuk membuat aturan ini adalah dari pemerintah. Nah, untuk norma hukum ini terdiri dari 2, yaitu ada larangan dan juga ada perintah. Nah, untuk sanksi dari melanggar norma hukum sendiri ini sangat tegas. Semisal kita dilarang untuk membunuh orang lain. Nah, jika kita melanggar ini, maka kita nanti akan dikenakan sanksi berupa penjara. Jadi kita tidak boleh melanggar dari norma-norma yang ada atau yang sudah disebutkan tadi. Jadi teman-teman, kita harus mematuhi norma-norma yang ada di lingkungan kita,
baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan dalam negara kita. Agar apa? Agar hidup kita menjadi damai, serta tidak mendapatkan pelanggaran atau tidak mendapatkan sanksi dari setiap norma-norma yang ada. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengukur lebih dalam kemampuan anak-anak tentang pengetahuan norma-norma yang telah kita pelajari tadi, anak-anak bisa menyebutkan contoh norma-norma dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum yang kalian ketahui atau semisal ada di lingkungan sekitar kalian. Nanti bisa ditulis di lembar kertas. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah pembelajaran sedikit terkait norma atau aturan yang ada di lingkungan sekitar kita. Cukup sekian, jangan lupa tetap belajar ya. Untuk tugasnya juga dikerjakan bagaimana, menyenangkan atau tidak. Kita membahas tentang norma-norma yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik, sebelumnya Bu Guru mau cek semangatnya lagi. Tepuk semangat. Hu ha, hu ha, yes. Baik, sekian dari Bu Guru. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.